Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada minggu hari ini kita ambil dalam Kejadian pasal yang ke-15 dan Keluaran pasal yang pertama dan kedua dengan tema menanti Tuhan bertindak. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu sebab Engkau Allah yang baik bagi kami. Engkau Allah yang intervensi dalam hidup kami. Engkau Allah yang peduli kepada keberadaan kami. Dan terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang menuntun dan memimpin kami dengan setia. Terima kasih tuntunanmu untuk menyatakan lewat kebenaran firman Tuhan. Hamba-hambamu sudah siap untuk mendengarkan. Karena itu bicaralah pada kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu ini. Amin. Saudara, Kejadian pasal yang ke-15 dan Keluaran pasal yang pertama dan kedua, saya akan bacakan beberapa bagian dari nats Alkitab ini. Kejadian pasal yang ke-15 ayat pertama sampai ke-5. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lalu kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Kemudian ayat yang ke-13 dan 14 pasal yang ke-15 dari kitab Kejadian. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Kemudian Keluaran pasal yang kedua, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25. Maka sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Saudara, di dalam Tuhan, kita sebagai umat Tuhan memahami bahwa Tuhan itu bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan semata-mata kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Bekerja di dalam segala sesuatu, baik hal yang baik maupun hal yang buruk. Apapun itu, baik ataupun buruk, ujung-ujungnya adalah kebaikan bagi umat Tuhan. Karena ada Tuhan yang bekerja di dalam segala sesuatu. Nah saudara, sampai di sini umumnya orang Kristen itu setuju. Namun pertanyaan yang paling banyak muncul saudara dalam perjalanan pelayanan saya adalah, sampai berapa lama baru kebaikan itu datang? Pertanyaan dari banyak jemaat. Kita berdoa, kita menanti jawaban doa, kita berharap ada blessing in disguise. Namun sampai berapa lama perlu menanti Tuhan itu bertindak? Berapa banyak saudaraku di antara kita yang merasa menanti Tuhan bertindak itu bukan merupakan sesuatu hal yang mudah. Bila masalah menumpuk, ketidakpastian terus menghantui, ada tragedi dan ada duka di dalam keluarga, ada anggota keluarga yang selalu menjadi troublemaker di dalam keluarga itu, ada sakit yang menggerogoti. Bila doa terasa tidak ada gunanya lagi karena Tuhan itu terasa jauh dan tidak peduli.
Pada waktu itu saudaraku mungkin iman kita bisa terguncang. Kita mulai bertanya-tanya, Tuhan, seberapa lama kami harus menunggu Engkau bertindak? Dan mengapa Tuhan Engkau menunda untuk bertindak dan menolong kami? Saudaraku, kalau bagi kita menanti Tuhan bertindak 1-2 bulan, 1-2 tahun, 10-20 tahun, itu adalah penantian yang begitu panjang. Maka bagi bangsa Israel, saudara, pertanyaan itu menjadi, Tuhan, mengapa Engkau menunda menolong dan tidak bertindak selama 400 tahun? Apakah bisa ada berkat yang muncul lagi di tengah penderitaan dan kepahitan selama 400 tahun? Saudara, mari kita memulai kisah Eksodus orang Israel ini dengan mengakui suatu fakta kehidupan. Apa yang baik hari ini, saudaraku, bisa berubah menjadi buruk di kemudian hari. Inilah fakta kehidupan. Apa yang baik hari ini bisa berubah menjadi hal yang buruk di kemudian hari. Saudara, kisah Keluaran pasal yang pertama itu dimulai dengan kisah bulan madu orang Israel di tanah Mesir. Ayat pertama sampai ayat yang kelima memberitahukan keluarga Yakub berjumlah 70 orang itu datang ke Mesir, diterima sebagai tamu kehormatan dari Raja Firaun karena jasa dari Yusuf. Mereka tinggal di tanah terbaik di Mesir, yaitu tanah Goshen. Di tempat yang nyaman inilah kemudian Keluaran pasal pertama ayat yang ke-7 mencatat orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi oleh mereka. Mereka tinggal, mereka beranak cucu dan mereka bekerja dengan baik di Mesir dalam waktu yang cukup panjang, saudaraku. Seberapa panjang? Yusuf berumur 39 tahun waktu keluarganya datang ke Mesir. Ia mati pada usia 110 tahun. Jadi setidaknya saudaraku ada 71 tahun. Orang Israel ini, kaum Israel ini hidup dalam masa bulan madu di tanah asing. Namun saudara, inilah fakta kehidupan. Tidak ada kebahagiaan yang kekal di muka bumi ini. Bulan madu itu bisa berakhir. Berganti dengan kepahitan dan penderitaan. Ayat yang ke-13 dan 14. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat. Saudara, masa bulan madu berakhir, diganti dengan masa penuh kepahitan. Saudara, zaman boleh berganti, tapi kenyataan hidup yang manis tiba-tiba berubah menjadi pahit, itu tidak pernah lekang oleh zaman, bukan? Apa yang kita alami sendiri mungkin, apa yang kita lihat kepada orang-orang sekitar kita, apa yang kita baca dan tonton di media massa, jelas sekali menunjukkan fakta ini, bukan? Peristiwa jatuhnya Sriwijaya Air, bencana gempa di Sulawesi Barat, longsor di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan saudara bisa lanjutkan dengan berbagai macam kisah yang lain. Hari ini senang, belum tentu besok saudara bisa tetap bersuka cita. Inilah fakta kehidupan. Karena itu saudaraku, banyak orang yang kemudian memikirkan bagaimana caranya berhadapan, dealing dengan fakta kehidupan ini. Dan saya lihat ada banyak orang yang setuju dengan pengajaran ini, saudara. Pengajaran yang berkata, bukan dari Alkitab ini, saudara ya. Kalau senang, ingat waktu kamu susah. Supaya kamu jangan terlalu gembira. Waktu susah, ingat waktu kamu senang. Sehingga kamu jangan terlalu sedih. Waktu senang, ingat waktu susah. Waktu susah, ingat waktu senang. Hasilnya saudara apa? Saya pernah hidup dan pernah berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki filosofi hidup seperti ini. Hasilnya saya lihat saudara adalah wajah-wajah yang flat, yang datar, tanpa perasaan senang maupun susah yang diekspresikan dengan baik. Menekan perasaan sedemikian rupa
sehingga terlihat cool, namun sebenarnya bergejolak di dalam hati. Saudara, bagi saya, menekan perasaan bukanlah cara yang paling tepat untuk menghadapi pergumulan yang dalam dan panjang. Apa yang seharusnya kita lakukan? Saudaraku, persis seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan, yang perlu kita lakukan adalah nantikanlah pertolongan dari Tuhan. Nah, di sini kan letak masalahnya dari tadi kita bukan. Bagaimana bisa menanti Tuhan yang kelihatannya diam, membisu, dan tidak segera menolong. Nah, di sini saudaraku, pemahaman terhadap kisah keturunan Abraham ini akan menolong kita semua untuk bisa menanti Tuhan dengan penuh iman. Sekalipun kelihatannya ia diam, membisu, dan tidak segera menolong. Apa yang kita perlu pahami? Yang pertama, saudaraku, di dalam kesulitan besar dan panjang sekalipun, ingat selalu, Tuhan itu selalu menepati janjinya. Saudara, waktu kejadian menjadi buruk, tidak selalu Tuhan itu langsung intervensi dan memberikan jalan keluar kepada kita. Tuhan memang bisa diam, saudara. Dan dia memang bisa diam dalam waktu yang panjang sekali menurut kita. Sekali lagi, menurut kita, panjang sekali. Saudara, kalau kita lihat tadi dalam Kejadian pasal yang ke-15, ayat yang ke-13 dan 14, Tuhan itu sudah menyatakan kepada Abraham bahwa keturunannya akan diperbudak, dianiaya 400 tahun lamanya. Masa pahit dari bangsa Israel itu panjang sekali. Benar. Namun ada satu hal yang penting yang terjadi pada masa pahit yang panjang itu yang harus kita pahami. Apa itu, saudara? Saudara, Kejadian pasal 15 merupakan sebuah catatan peristiwa di mana Tuhan itu datang kepada Abraham yang sedang khawatir, yang sedang takut pada sebuah kenyataan bahwa Tuhan yang menjanjikan anak baginya itu belum juga memberikan janji itu kepada dia dan kepada Sarah. Abraham dan Sarah sudah menanti cukup panjang. Waktu itu, saudara, kira-kira mereka sudah tunggu 10 tahun. Dan kita tahu kisahnya bahwa mereka itu sudah semakin tua. Bahkan kita tahu ending kisah mereka bahwa setelah menanti 10 tahun dan berita pasal ke-15, Kejadian 15 itu muncul, mereka tetap harus menanti 15 tahun lagi. Dalam usia yang sudah tua sekali. Abraham usia 100 tahun, Sarah usia 90 tahun. Saudara, lepas daripada semua data penantian yang panjang dan ketidakmungkinan janji Tuhan itu ditepati. Dalam ayat yang ke-5, Tuhan membawa Abraham itu keluar, memandang ke langit dan berfirman kepada dia, coba lihat ke langit. Hitung bintang-bintang itu kalau engkau bisa. Demikianlah banyaknya keturunanmu. Saudara, dalam Tuhan, apa yang terjadi dalam kisah Keluaran pasal yang pertama ini adalah digenapinya janji Tuhan tersebut. Keluaran pasal yang pertama ayat yang ke-7. Beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya, bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda. Bahkan saudaraku, di dalam kepahitan hidup yang kemudian mereka alami, itu tidak dapat menghalangi Tuhan menepati janjinya. Ayat yang ke-12, makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang Mesir menjadi takut kepada orang Israel. Lihatlah saudaraku, bagaimana di dalam kesulitan yang besar, dalam kepahitan yang panjang sekalipun, Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan pembebasan dan pemulihan, untuk menepati janjinya kepada umatnya. Saudara, Kejadian pasal ke-15 ayat 14, ada janji Tuhan di sana. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Saudara, saya membayangkan sulit sekali bagi orang Israel di dalam Keluaran pasal yang pertama, yang sedang hidup dalam perbudakan yang panjang ini, yang pahit itu,
untuk mempercayai janji Tuhan dalam Kejadian pasal ke-15 ini. Firman Tuhan berkata lebih kurang 4 generasi lewat baru mereka akan kembali ke tanah perjanjian. Itu artinya saudaraku, kalau saya adalah orang Israel di Mesir saat itu, maka kakek buyut saya sudah hidup sebagai budak, kakek saya juga adalah budak, papa saya juga budak, dan saya sejak dari lahir adalah budak. Apa alasan saya untuk bisa percaya bahwa saya ini akan keluar dari tanah perbudakan itu? Sebagai orang merdeka yang akan membawa harta benda yang banyak itu. Oh, ini seperti janji yang tidak mungkin lagi bisa terjadi. Tapi bukankah kita tahu kisah dalam Keluaran ini? Dan bukankah kita tahu dalam Keluaran pasal yang kedua ayat 24. Firman Tuhan berkata, Allah mendengar mereka mengerang. Ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Dan kemudian kita tahu bukan bahwa Allah itu mengutus Musa yang sudah ia persiapkan 80 tahun untuk membebaskan orang Israel, untuk menggenapi janjinya. Oh saudaraku, Tuhan mendengarkan keluhan kita. Ia ingat bahwa kita ini adalah umatnya. Ia melihat, ia memperhatikan, dan ia bertindak untuk pembebasan kita jauh sebelum kita mengetahui. Oh saudara, dia tetap bertindak dan bekerja. Sekalipun kelihatannya bagi kita dalam segala keterbatasan kita, kita melihat dia sedang diam. Ia bertindak. Saudara, karena itu waktu perjalanan kita menjadi pahit, pegang erat janji Tuhan ini. Apapun yang terjadi di sepanjang perjalanan ini, ingat selalu arah perjalanan kita jelas. Kita akan dituntun Tuhan ke tanah perjanjian itu. Ke air yang tenang dan rumput yang hijau. Sekalipun harus melewati lembah kekelaman, saudaraku. Sekalipun kita ada di dalam bayang-bayang maut, Gembala yang baik itu akan menuntun dan memimpin kita. Oh, kita sering bertanya bukan mengapa Tuhan menunda menolong. Menurut saya pertanyaan ini kurang tepat. Tuhan tidak sedang menunda menolong. Tapi memang waktunya belum tiba, saudara. Memang jalannya mesti melewati masa yang sulit, lembah kekelaman, masa yang pahit itu. Namun percayalah satu hal. Bahwa momen-momen yang gelap dalam hidup kita ini hanya akan berlangsung sepanjang yang dibutuhkan Tuhan untuk menggenapi rencananya atas hidup kita. Sebab dia Tuhan yang pegang kendali. Dia Tuhan yang tepati janji. Dia Tuhan yang tidak pernah tinggalkan umatnya di dalam kesulitan. Sebab di dalam kesulitan apapun yang kita alami, Tuhan adalah Tuhan yang selalu menepati janjinya. Sampai di sini kita mungkin bersyukur kepada Tuhan dan kemudian duduk sejenak, berpikir sejenak dan berkata, baik, saya percaya itu. Tapi kenapa dia tidak bertindak sekarang? Kenapa dia diam sekarang? Saudara, menurut saya diam tepat, tidak bertindak kurang tepat. Sebab di dalam kesulitan yang besar sekalipun ini yang kedua, ingatlah selalu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu memberikan eksodus kecil sekarang. Saudara, lihatlah karena metode kerja paksa dari orang Mesir tidak berhasil, orang Israel terus bertambah banyak, maka Raja Mesir itu memerintahkan supaya para bidan Mesir itu membunuh anak laki-laki Ibrani yang baru lahir. Suruh bunuh semuanya, saudara. Anak laki-laki Ibrani yang baru lahir. Saudara tahu bukan apa hasilnya? Ayat yang ke-20 pasal yang pertama. Bertambah banyak bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Oh, Raja Mesir tetap gagal. Mengapa? Sebab Tuhan bekerja melalui dua bidan yang bernama Sifra dan Puah. Mereka lebih takut, kedua bidan ini lebih takut kepada Yahweh, Tuhan orang Israel, daripada kepada Raja Mesir yang merupakan perwakilan ilah mereka.
Kedua bidan ini lebih takut kepada Tuhan sehingga kemudian mereka bahkan bisa menjadi alat Tuhan untuk membawa eksodus kecil itu di dalam hidup keluarga demi keluarga orang Israel. Saudara, dari awal kisah Keluaran memberikan gambaran Tuhan yang aktif bekerja. Dia aktif bekerja untuk melakukan eksodus kecil itu. Rencana Raja Mesir untuk membinasakan semua bayi laki-laki orang Ibrani gagal total karena ada intervensi Tuhan itu. Bahkan saudara, bukankah kisah bayi-bayi Israel yang selamat ini membawa kita kepada sebuah narasi intervensi yang luar biasa, yang menakjubkan sekali. Tuhan yang mengerjakan hal-hal yang mustahil di mata dan pikiran manusia. Saudara, lihatlah bagaimana Firaun yang kemudian jadi kalap, lalu dia memerintahkan supaya setiap bayi laki-laki Ibrani itu dilempar ke sungai Nil. Namun kemudian narasinya menunjukkan bagaimana putri Firaun itu mandi di sungai Nil. Melihat peti berisi bayi laki-laki Israel itu ditarik dari air, diangkat jadi anak, dinamai Musa. Musa yang kita kenal sekarang sebagai pemimpin pembebasan bangsa Israel. Oh, kadang-kala saya merasa Tuhan itu sangat humoris, saudaraku. Saudara, coba bayangkan. Tuhan itu bahkan memakai kebrutalan Raja Mesir yang ingin membunuh semua bayi laki-laki Ibrani itu untuk membawa calon pembebas bangsa Israel hadir di istananya sendiri. Sebagai cucu angkatnya. Dipersiapkan dengan baik untuk menjadi seorang yang memiliki kemampuan yang baik dari pendidikan terbaik pada zaman itu. Saudara, sejarah bangsa Israel dan sejarah sepanjang zaman mengingatkan kita selalu bahwa dalam kesulitan yang besar sekalipun, ini bukan akhir dari kisah hidup kita. Bahkan besar sekali kemungkinan bahwa ini adalah awal dari kisah pembebasan dan pemulihan hidup. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengar seruan doa kita minta tolong. Tuhan kita adalah Tuhan yang intervensi dalam hidup umatnya melalui eksodus kecil. Namun ini memang menjadi masalah bagi banyak umat Tuhan ketika menghadapi masalah besar dan berkepanjangan di dalam hidupnya. Oh, kita sulit untuk melihat intervensi Tuhan di dalam hal-hal kecil. Kita ingin masalah besar itu segera diatasi, baru kita katakan Tuhan itu bekerja. Dalam bahasa teologi, saudara, kita itu mengharapkan dan menuntut mujizat besar terjadi, ketimbang menikmati providensia Allah setiap hari. Saudara, dalam kesulitan, mengharapkan mujizat menurut saya bukan hal yang salah. Namun prinsip mujizat kalau salah diterapkan akan itu lebih banyak mendatangkan kekecewaan dibandingkan kelepasan dan pemulihan. Saudara, saya ingin menunjukkan perbedaan antara mujizat dan providensi atau pemeliharaan Allah. John Frame, seorang teolog, saudara, menuliskan dengan baik sekali. Ia berkata kalimat ini. Pola Allah dalam sejarah cenderung perbuatan luar biasa, mujizat, diikuti peristiwa-peristiwa biasa, providensia. Pengalaman spektakuler, mujizat, diikuti rutinitas yang biasa, providensia. Kehidupan Kristen pada umumnya tidak terdiri dari jutaan mujizat dan satuan peristiwa normal atau satuan pemeliharaan Tuhan. Tetapi jutaan peristiwa normal dan satuan mujizat jika Tuhan menghendaki. Kalau ini kita ringkaskan, saudara, kalimatnya akan jadi begini. Mujizat itu sesekali, providensia Allah itu sering. Dan terjadi atau tidak terjadi mujizat tidak ditentukan dari upaya kita atau iman kita, tapi pada kehendak Tuhan. Iman Kristen tidak boleh didasarkan pada ada atau tidak adanya mujizat, tapi kepercayaan kepada kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan yang baru setiap pagi yang diberikan Tuhan melimpah kepada umatnya. Keterlibatan Tuhan itu jangan dibatasi dengan mujizat saja.
dalam eksodus yang besar itu. Peka, syukuri, rayakan kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan yang baru setiap pagi. Yang lewat pemeliharaan yang tidak pernah berkesudahan itu. Yang memberikan dengan setia dan dengan melimpah. Eksodus kecil. Saudara, orang yang paling bersyukur bukanlah orang yang mengalami mujizat yang sesekali itu. Namun orang yang paling bersyukur adalah orang Kristen yang tiap-tiap hari melihat, mengalami pemeliharaan Tuhan yang nyata di dalam hal-hal yang sederhana, di dalam eksodus kecil itu. Saudara, saya ingin bersaksi. Saya pernah tulis sebuah tulisan kecil berjudul Mujizat Keripik Tempe. Saudara, saya menuliskan ini karena waktu itu saya sedang berada di Beijing selama 2 tahun. Dan dalam satu jangka waktu sudah cukup lama di sana, saya itu jadi kangen tanah air. Dan bentuk kangennya itu adalah diwujudkan dengan bentuk saya itu kangen makan keripik tempe. Salah satu makanan favorit saya. Pengen sekali makan keripik tempe. Tapi persoalannya di Beijing setahu saya waktu itu gak ada yang jual atau tidak tahu di mana ada jual keripik tempe. Saya pengen sekali makan. Sehingga saya ingat sekali hari Minggu pagi sebelum ke gereja. Waktu saya mandi, saya ingat keripik tempe itu. Lalu saya kemudian memutuskan mengimajinasikan keripik tempe. Saya bayangkan saya pegang keripik tempe, imajinasi saudara. Lalu kemudian saya mulai makan keripik tempe itu, imajinasi tentunya. Saya mulai membayangkan menikmati bunyi kriuk-kriuk keripik tempe, rasa bawang putih yang ada di sana. Dan saya menikmati sekali keripik tempe, imajinasi itu. Dan setelah itu saya selesai mandi. Berangkat ke gereja. Tidak memberitahukan pada siapapun mengenai saya sedang ngidam keripik tempe dan barusan saja menikmati keripik tempe imajinasi. Singkat cerita, ibadah selesai dan seperti biasa selesai ibadah kita pergi makan bersama-sama jemaat dan kami tiba belakangan. Jemaat beberapa sudah kumpul di tempat makan di sebuah mall dekat gereja dan kemudian kami tiba belakangan. Nah, ini yang saya ingin sampaikan saudaraku. Waktu kami tiba belakangan di food court mall itu, lalu kemudian salah satu jemaat melihat kami, lalu dia sedang memegang sesuatu, dan kemudian dia lihat kami, dia angkat tangannya untuk say hello kepada kami, tunjukkan ayo datang kemari duduk sama kita. Tapi karena dia tadi pegang sesuatu, dia sambil angkat itu tanpa dia sadari. Dan dari kejauhan saudaraku saya melihat apa yang dia sedang lambai-lambaikan itu, benda itu. Dan saya tahu benar benda itu karena barusan tadi pagi saya sedang memakan yang imajinasi. Yang sedang dia pegang itu keripik tempe. Asli bukan imajinasi. Keripik tempe yang barusan saja tiba menggunakan pesawat Garuda dari Jakarta pagi harinya oleh seorang teman daripada jemaat kami yang datang ke Beijing, dan kemudian dia pikir oleh-oleh apa kepada temannya yang di Beijing ini, dan dia di Bandara Soekarno-Hatta lihat ada keripik tempe, dia ambil itu dan dia bawa sebagai oleh-oleh. Begitu tiba langsung dia serahkan dan berikan kepada temannya ini keripik tempe yang asli itu. Dan teman kami ini karena dia terima dan kemudian masukkan ke dalam tasnya dan dia berangkat pergi ibadah, dan selesai ibadah dia duduk mau makan, dia lihat ada apa sini, ternyata ada keripik tempe, dia buka, dan waktu dia buka itu dia sedang mengangkatnya ke atas dan saya lihat. Sudah bisa melihat bagaimana saya takjub sekali waktu itu, dan kemudian saya duduk di sana, dia mengatakan, "Mau keripik tempe enggak, Pak Michael?" Wow, sudah bisa bayangkan apa yang saya lakukan. Saya bilang saya mau. Dan saya makan keripik tempe itu. Dan saya bilang kepada Tuhan, "Tuhan, Kau ajaib sekali. Engkau pelihara begitu rupa. Bahkan untuk sekeping keripik tempe, Engkau perhatikan." Hari itu saya sedang bergumul untuk masa depan kami dan perjalanan kami di sana, saudara. Saya sedang bertanya, Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Saya nggak tahu harus buat apa lagi. Tapi hari itu saya mendengarkan sapaan Tuhan yang begitu indah. Seakan-akan mujizat. Tapi menurut saya itu lebih tepat sebagai pemeliharaan Tuhan yang baru setiap pagi itu tuh.
Rahmat Tuhan yang baru setiap pagi itu tuh membuat saya takjub, terpesona, dan penuh ucapan syukur. Sebab keripik tempe itu menjadi eksodus kecil saya. Di mana Tuhan menyatakan dengan lembut kepadaku, Michael, aku tahu yang engkau butuhkan. Saya tidak terlalu butuh keripik tempe, saudara. Dan Tuhan tahu saya butuh lebih daripada keripik tempe. Tapi melalui keripik tempe, melalui pemeliharaan, melalui providensia Allah yang luar biasa itu tuh. Dari peristiwa yang sangat sederhana, sekeping keripik tempe. Saya tahu benar Tuhanku adalah Tuhan yang setia dan sedang bertindak untuk menuntun hidupku. Ia sedang bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Saudara, Roma 8 ayat 28 kita biasa berhenti di kalimat bagi mereka yang mengasihi Dia, mendatangkan kebaikan. Tapi perhatikan bahwa ayat itu tidak berhenti sampai di sana. Bukan sampai kepada mereka yang mengasihi Dia, tetapi dilanjutkan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan apa yang menjadi rencana Allah itu yang ingin mendatangkan kebaikan-kebaikan seperti apakah itu? Roma 8:29 melanjutkan, supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Yesus Kristus. Kebaikan Allah yang tertinggi, berkat Allah yang tertinggi kepadaku dan kepadamu adalah melalui semua peristiwa yang terjadi di kita. Hal yang baik maupun hal yang buruk. Allah bekerja dalam segala sesuatu, menepati janjinya, memberikan kepada kita eksodus kecil itu. Dan bersedia untuk berjalan bersama dengan kita di dalam lembah kekelaman sekalipun. Supaya hidupku dan hidupmu menjadi bersama-sama seperti hidup Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga hidupku dan hidupmu bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat berkat Tuhan bagi dunia yang membutuhkan kasih Tuhan ini. Saudara, di dalam Tuhan, Tuhan bekerja. Tuhan sedang bekerja. Dan Tuhan menepati janjinya. Dan Tuhan sedang memberikan kepada kita eksodus kecil. Supaya hidupku dan hidupmu sungguh-sungguh menjadi hidup yang menerima berkat dan membagikan berkat. Selamat hidup bersama dengan Tuhan yang demikian. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih banyak. Engkau Tuhan kami yang baik, yang bekerja dalam hidup kami, dalam segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tepati janji. Engkau Allah yang pelihara hidup kami dalam setiap eksodus kecil yang kami alami. Supaya hidup kami sungguh menjadi hidup yang makin hari semakin serupa dengan gambaran Yesus. Bukan hanya menerima berkat daripada Tuhan, tapi juga untuk membagikan berkat itu. Menjadi Kristus kecil bagi dunia ini. Karena itu ya Tuhan, biarlah kami terus berjalan bersama denganmu. Dan terus menjadi Kristus kecil. Sebagaimana yang Engkau rancangkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.